Di hadapan guru spiritualnya itu, tubuh Sunarno dan Triani tergolek lemas dan akhirnya tidak bernapas lagi. Setelah memastikan Sunarno dan Triani sudah tidak bergerak, Khalil lalu melucuti pakaian keduanya hingga telanjang bulat. Selanjutnya, kedua tubuh korbannya itu diseret sedikit di atas sajadah yang sebelumnya digunakan untuk wiridan. Halo sahabat pena kecil, apa kabar semua? Semoga para sahabat dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rezeki yang berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pena kecil akan menceritakan kasus penemuan dua jasad yang bukan suami istri dalam keadaan telanjang bulat di dalam ruang tamu sebuah kontrakan mewah di kota Solo. Cerita dimulai. Sunarno, 49 tahun, diketahui sebagai warga Brunggria Ciledug Blok O, Paninggilan Utara, Ciledug, Kota Tangerang. Pada awal bulan April tahun 2020 silam, Sunarno datang ke kota Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Sunarno tinggal di sebuah kontrakan mewah 2 lantai bercat putih, dikombinasikan ornamen batu andesit berwarna hitam dan pintu gerbang warna coklat dengan desain modern masa kini. Dirinya berniat untuk membeli tanah di sekitar Solo. Sunarno menghubungi seorang guru spiritualnya, Ahmad Muhairil Khoury alias Gus Khalil. Tapi di sini kita panggil saja dengan sebutan Khalil. Khalil adalah warga Gilingan Kota Solo, guna membantu mencarikan tanah seharga 700 juta rupiah. Pada hari Rabu pagi, tanggal 8 April tahun 2020, Sunarno memanggil Triani, 36 tahun, yang sudah dikenalnya untuk bersih-bersih rumah kontrakannya, sekalian memijat, karena Sunarno merasa kecapean. Triani adalah seorang perempuan, warga desa Mloko Manis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri. Seperti apa yang ditugaskan tuan rumah, Triani melakukan aktivitasnya sepanjang hari, hingga datanglah Khalil ke rumah 2 lantai yang dikontrak Sunarno itu untuk membahas perihal pembelian tanah. Pada hari sebelumnya, Khalil memberitahukan kepada Sunarno bahwa ada tanah yang hendak dijual di kawasan Boyolali. Tetapi Sunarno mengatakan dirinya hanya membawa uang sebesar 750 juta rupiah. Tentu dia hanya dapat melakukan akad jika harga tanah kurang dari uang yang dibawanya. Saat itu Khalil meminta Sunarno membeli buah jambu dan buah naga, serta peralatan ibadah berupa sajadah dan tasbih untuk wiridan. Karena itu adalah perintah dari sang guru, tentu Sunarno pun menuruti permintaannya. Sunarno keluar bersama dengan Triani. Setelah beberapa menit kemudian, keduanya kembali dengan membawa buah-buahan dan peralatan yang dimaksud. Keduanya, Khalil dan Sunarno, lalu mengambil air wudhu di kamar mandi untuk melakukan wiridan bersama di ruang tamu. Sementara Triani diperintahkan membuat 3 gelas jus buah di dapur. Selang beberapa menit, wiridan pun rampung. Khalil beranjak dari ruang tamu menuju dapur, lantas memberikan bungkusan berisi beras berwarna merah muda kepada Triani. Dia meminta Triani mencampurkan beras tersebut ke dalam jus. Triani juga sempat bertanya, kenapa beras ini harus dicampur dengan jus? Namun, Khalil mengatakan jika beras tersebut adalah multivitamin untuk kesehatan. Tidak berpikir panjang, beras merah muda dari guru spiritual itu pun dimasukkan ke dalam jus buah, kemudian diblender menjadi satu. Jus buah itu pun selesai diracik, kemudian dibagi menjadi 3 gelas dengan takaran yang sama. Selanjutnya, Khalil meminta Triani membawa 2 gelas jus tersebut ke ruang tamu. 1 gelas untuk Sunarno dan satunya lagi untuk Triani sendiri. Ketiganya kemudian bersembang di ruang tamu. Bahkan, Khalil mempersilahkan untuk meneguk jus segar yang baru saja diracik. Sekitar 5 menit kemudian, Sunarno dan Triani mengeluh kepanasan. Tubuhnya terasa terbakar hingga keduanya membuka baju untuk mengurangi rasa panas yang dirasakan. Ternyata, beras merah yang dicampur ke dalam jus adalah beras yang sudah dicampur dengan racun tikus yang sudah disiapkan Khalil dari rumah. Di hadapan guru spiritualnya itu, tubuh Sunarno dan Triani tergolek lemas dan akhirnya tidak bernapas lagi. Tidak sampai di situ, setelah memastikan Sunarno dan Triani sudah tidak bergerak, Khalil lalu melucuti pakaian keduanya hingga telanjang bulat. Sunarno awalnya masih mengenakan celana, kemudian dilucuti termasuk celana dalamnya. Sedangkan Triani yang semula masih mengenakan BH dan celana panjang juga dilepaskan semua.
Selanjutnya, kedua tubuh korbannya itu diseret sedikit di atas sajadah yang sebelumnya digunakan untuk wiridan. Ini dilakukan untuk menyamarkan penyebab kematian, supaya siapapun yang menemukan mayat akan mengira jika keduanya meninggal karena berbuat mesum. Khalil kemudian mengambil kunci motor dan tas ransel milik Sunarno yang di dalamnya berisi uang tunai sebesar 750 juta rupiah. Merasa aksinya sudah berhasil, Khalil mengunci pintu rumah lalu kabur menggunakan sepeda motor milik Sunarno. Sementara kunci rumah kontrakan dibuang dalam jarak 100 meter. Ternyata, seorang guru spiritual itu timbul niat jahatnya untuk menguasai harta Sunarno setelah mengetahui korbannya memiliki uang tunai dalam jumlah besar. Ditambah lagi, korban adalah orang jauh dari tempat tinggalnya. Lantas pertanyaannya, bagaimana Khalil tidak keracunan sedangkan dia meminum jus yang sama? Saat Triani keluar dari dapur membawa 2 gelas jus ke ruang tamu, ternyata Khalil membuang jus miliknya ke wastafel, lalu mengganti dengan jus yang dibawanya sendiri di dalam botol air mineral, kemudian dituang ke dalam gelas, sehingga kedua korban sama sekali tidak menaruh curiga. Sebelum Khalil datang ke rumah kontrakan Sunarno, dirinya sudah menyiapkan skenario jahat untuk menghabisi Sunarno dengan motivasi ingin menguasai uang milik korbannya. Khalil membeli racun tikus di pasar Depok. Dia bertanya kepada penjualnya, berapa harga untuk satu bungkusnya? Penjual mengatakan 7.500 per bungkus untuk jenis menengah. Khalil memilih yang jenis tersebut, namun dirinya menawar dengan harga Rp5.000. Kemudian dirinya dikasih harga oleh penjual dengan harga 5.500 per bungkus dan meminta 3 bungkus. Kita kembali lagi ke TKP. Pada tanggal 9 April tahun 2020 tengah malam, tepatnya jam 00.15 waktu Indonesia Barat, Saudara Triani mendatangi rumah kontrakan milik Sunarno guna memastikan keberadaan adiknya. Ketika tiba di depan rumah tersebut, dirinya coba memanggil-manggil, namun sama sekali tidak ada sahutan dari dalam. Mengetahui jika Triani berada di dalam rumah itu, namun tidak ada respon, maka Saudara Triani kemudian melapor kepada Linmas setempat bernama Sarman, 51 tahun. Kepada Sarman, Saudara Triani menjelaskan jika sebelumnya Triani dihubungi oleh Sunarno untuk bersih-bersih rumah, tetapi setelah malam adiknya tidak bisa dihubungi lagi. Mendengar pengakuan dari pria tersebut, petugas Linmas disaksikan ketua RT dan beberapa warga setempat mendobrak pintu rumah kontrakan itu hingga mereka mendapati suatu pemandangan yang memilukan. Terlihat di ruang tamu, jasad Sunarno dan Triani tergeletak di atas sajadah tanpa busana, dengan mulut keduanya mengeluarkan cairan. Ketua RT kemudian menghubungi pihak kepolisian setempat, sementara warga tidak ada yang berani untuk masuk ke dalam TKP hingga polisi datang. Tidak lama kemudian, anggota kepolisian dari Polresta Solo tiba di lokasi. Polisi mengevakuasi kedua jasad korban dan mencari bukti-bukti di TKP. Polisi mendapati ada gelas bekas minuman di dekat korban. Cairan berwarna coklat yang keluar dari mulut korban adalah sama dengan warna sisa minuman yang ada di dalam gelas tersebut. Selanjutnya, jasad korban dilakukan autopsi. Di samping itu, bukti-bukti yang ditemukan polisi dilakukan tes laboratorium untuk mengetahui penyebab kematian. Dari pengembangan tersebut, diketahui bahwa kedua korban meninggal akibat minum racun. Berikutnya, polisi meminta keterangan kepada 5 orang saksi, di antaranya adalah kakak Triani, Sarman sebagai petugas Linmas, dan 3 orang lainnya. Dari bukti-bukti dan keterangan saksi, kemudian polisi mendapati seseorang yang diduga sebagai pelaku. Dengan sigap, Satreskrim Polresta Solo melakukan pengejaran hingga pelaku akhirnya ditangkap di Bandara Adi Sumarmo. Khalil ditangkap beberapa jam di bandara sebelum kabur ke Jakarta. Polisi menjerat pelaku dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pada hari Selasa, tanggal 5 bulan Januari tahun 2021, hakim mengetok palu dengan vonis hukuman seumur hidup untuk Khalil. Kini, dirinya harus mendekam di penjara, mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kasus Khalil kali ini? Seseorang yang dianggap sebagai guru spiritual, tetapi justru melakukan tindakan kriminal, menghabisi muridnya sendiri, dan salah seorang yang tidak dikenalnya. Tuliskan komentar pendapat kalian di bawah, dan semoga para sahabat semua diberikan rezeki yang melimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih atas dukungannya dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dengan cerita kisah nyata menarik lainnya dari Pena Kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.